Masya Allah. Jadi rahasia lahirnya Nabi itu bukan hanya lahirnya beliau, tapi ketika kita melihat dan mengenang kelahiran Nabi, juga mengenang kelahiran bahwa Nabi dilahirkan membawa rahmat. Nabi dilahirkan berarti membawa kelahiran barokah. Nabi dilahirkan berarti membawa keselamatan. Ini yang harus kita garis bawahi. Nabiyus salamati, Nabiyul barakati, Nabiyur rahmati, Nabi yang dirahmati sekaligus membawa rahmat, Nabi yang diberkahi sekaligus membawa barokah, Nabi yang diselamatkan, dijamin keselamatannya dan diutus oleh Allah untuk membawa keselamatan likafatin nasi, untuk semua seluruh manusia, Pak. Ini Rasulullah, Pak. Bu'isa likafatin nas. Lahirnya diutus untuk semua manusia. Tidak hanya untuk sekelompok golongan. Nabiullah Musa mabu'usun li Bani Israel, Pak. Hatta qala Nabi SAW lamma su'ila, ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, kam adatul anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah nabi ya Rasulullah? Waqala, jumlah nabi itu 124.000 dalam riwayat. Dari 124.000, 313-nya itu adalah Rasul. Riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, waqala Nabi SAW, nabi itu jumlahnya 8.000. Yang 4.000 diutus untuk Bani Israel, yang 4.000 untuk selain Bani Israel, Pak. Begitu banyak Nabi dan Rasul yang Allah utus. Dan Rasulullah SAW, rahmat yang paling besar, barokah yang paling agung, itu Allah letakkan fi nafsir Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan hanya oleh Allah kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai dengan Maulid Nabi ini kita tak mendapatkan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, orang yang pernah mendapatkan barokah Nabi yang pertama, Suwaibah Al-Aslamiyah, Al-Amatu min amati Abi Lahab. Budak perempuannya Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, laknatullahi alaih. Dimerdekakan oleh tuannya. Bisa babi bisyaratiha bimaulidin nabi ila sayyidiha. Sebab dia memberikan kabar gembira dengan lahirnya Rasul kepada siapa? Kepada Abu Lahab tuannya yang namanya aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Langsung fa'atakoha. Abu Lahab langsung anti khurratun, engkau merdeka ya Suwaibah. Langsung merdeka, gara-gara apa? Bibarkati wiladatin Nabi, sebab barokahnya Nabi yang waktu dilahirkan, Pak. Disusui 4 bulan oleh Suwaibah. Diambil oleh seorang perempuan dari Banu Sa'ad, kaumnya kaum Bani Hawazin. Namanya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Halimah miskin, kagak punya apa-apa. Afqaru ahlil Hawazin. Orang yang paling miskin di Banu Hawazin, Banu Sa'ad, kampungnya kampung Hawazin. Ini paling miskin, paling melarat, kata orang Jawa, Pak. Setelah diadopsinya, setelah disusuinya, jadi murdiatun Nabi, ibu susunya Nabi. Hidupnya barokah, kaya, kecukupan, kambing ternaknya saking banyaknya luar biasa, Pak. Padahal dulunya miskin. Berkahnya Nabi, Pak. Yuk. Ini barokah, Pak. Loh, sampai orang Banu Hawazin atau Banu Sa'ad ini orang-orang di zaman jahiliyah. Kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan dengan begitu detil, Pak, tentang periode jahiliyah. Orang-orang Arab Quraisy ini orang-orang tujar, eksportir, importir, Pak. Orangnya kasar, omongannya kasar, suka membunuh, suka berantem, suka begaduh, suka berkelahi. Ini orang Arab jahiliyah. Cuman kalau mereka punya anak, mereka masih yakin anaknya jangan disusui oleh maknya. Nanti nular penyakit kerasnya itu, Pak. Maka anak-anak yang baru lahir di kampung-kampung Al-Badiyah,
Imro'atun arbiyah al-badiyah. Perempuan-perempuan al-badiyah yang tinggal di pelosok-pelosok, yang hawa suasananya masih nyaman. Dan perempuan-perempuan yang dipilih oleh orang kafir Quraisy itu adalah imro'atun Hawazin, orang-orang Hawazin, Banu Hawaziniyah. Kenapa orang Bani Hawazin, Banu Sa'ad? Perempuannya lembut, orangnya sopan, tutur sapanya bagus, dan mereka terjaga akhlaknya. Di antara rusaknya orang-orang zaman itu masih ada orang-orang yang sopan, itu orang Banu Sa'ad. Makanya orang Arab Quraisy membawa anak mereka, harapannya apa? La'alla, supaya anak yang disusuan oleh air susu mereka menjadi lembut seperti orang-orang yang menyusui mereka. Ini orang Banu Sa'ad. 100 orang rombongan Pak datang nih. Dari Banu Kampung Hawazin menuju Mekah. Dalam kondisi paceklik Pak. Mereka rombongan datang masuk kota Mekah. Mencari susuan. Untuk apa? Supaya mendapat upah ujratul rado'ah. Jadi kalau nyusuin haula ini kamilan 2 tahun itu dibayar Pak. Nanti ada upah. Dirangsum sama orang tua mereka. Sayyidah Halimah ini paling terakhir ini. Ini riwayat sahih. Kenapa? Ontanya batian jiddan. Batian lelet. Onta sudah puluhan kilometer di depan. Ontanya Halimah ini masih kelemat kata orang Jawa bilang. Lambe. Akiceknya orang awak kok. Lambe bana. Tak sampai-sampai Pak. Rombongan sampai kota Mekah, maka mereka berlomba-lomba memilih anak-anak susuan yang diambil dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau orang kaya bayarannya gede Pak. Habis anak-anak orang Mekah yang kaya-kaya, yang duitnya banyak, habis diambil oleh rombongan ini. Baru nyampe Halimah sama suaminya. Masuklah beliau kota Mekah, nanya sana sini sudah habis, kagak ada yang nak disusukan. Anak bayinya udah habis semua Pak, dileteng pada waktu itu. Bingung akhirnya apa? Dapat kabar ada sisa 1 bayi yang ditolak oleh rombongan ini. Kenapa? Karena bayi ini lahir dan dilahirkan seorang janda yang miskin Pak. Sayyidatu Aminah alaihassalam bintu Wahab. Sayyidah Aminah ditinggal wafat Sayyidina Abdullah. Tak ditinggalin apa-apa. Cuman 1 orang budak perempuan Ummu Aiman. Kalau dijual Ummu Aiman kagak laku. Kenapa? Umurnya sudah tua, orangnya sudah kagak kuat apa-apa. Ini aset satu-satunya Pak. Ada budak seorang perempuan, umurnya sudah renta. Dan itu pun sudah kagak bisa buat apa-apa. Paling bisanya cuma bantu masak doang. Yang berat-berat kagak kuat lagi. Siapa namanya? Ummu Aiman. Kalau dijual kagak laku. Kalau di zaman dulu waktu itu. Bingung Sayyidah Halimah ini Pak. Berunding dia sama suaminya. Bang, kita ambil itu Bang. Nah, terserah engkau lah. Kalau kita nak ambil, kau nanti sia-sia. Siapa yang nak bayar engkau? Kata suami dia. Tapi kalau tak kita ambil Bang, kita balik ke kampung tuh tangan kosong. Apa kata orang? Orang dapat susuan semua Bang. Kita balik naik onta ini kemudian sampai kampung orang nengokin kita. Wahai Halimah, mana susuanmu, mana susuanmu? Kita kagak bawa apa-apa, maka kita jawab apa Bang? Takut malu Pak. Akhirnya diambil juga bayi itu Pak. Diambil, dinaikkan di atas ontanya. Agreement ditandatangani dengan ibundanya Sayyidah Aminah. Bayi diletakkan di atas unta. Unta berubah besar menjadi gemuk. Langsung unta itu bisa lari Pak. Yang tadinya jalannya lelet. Tiba-tiba unta itu keras jalannya. Sampai bisa nyalep rombongan yang sudah telat 1 hari lebih Pak. Sampai fata'ajaban nasu. Orang-orang Banu Hawazin yang duluan sampai heran. Ini unta siapa itu kok segitu cepatnya? Mereka baru sadar itu untanya Halimah As-Sa'diyah. Kenapa bisa cepat? Di atas punggung unta ada bayi baik-baik manusia. Baginda Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini barokah Pak. Saya mengumpulkan riwayat di risalah kami, catatan kami Pak. Kalau mau disebutkan semua itu ada kurang lebih 50 hadis keberkahan Nabi Pak.
Dari mulai keberkahan tangan beliau, keberkahan ludah beliau, keberkahan air dahak beliau, keberkahan kulit beliau, keberkahan keringat beliau, keberkahan tangan, kaki, semua. Tidak ada satupun anggota tubuh Nabi yang tidak membawa barokah. Ini kalau saya ceritakan semuanya kayaknya tak cukup waktu saya, Pak. Saya ambil poin-poinnya aja, Pak. Supaya kita semakin mantap dan yakin dan kita senantiasa ada kekuatan untuk kuwatu ahdil barokah min barokatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Suruk jam berapa ini? Nah, karena tak ada tanya jawab, saya selesaikan sampai suruk ini, Pak. Biar nampak maulid nabinya itu. Contoh barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma hajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hijrah, orang Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam. Rombongan pertama yang ikut beat kepada Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu 4 orang. Setelah Nabi selesai Isra Mi'raj, disusul lagi 10 orang. Gelombang yang ketiga, ini paling banyak, 45 orang. Ini dalam riwayat, 30 laki-laki, 15 perempuan. Ini sebelum hijrah. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj, 45 orang ini beat, balik ke Madinah. Orang Madinah itu sudah takjub. Ada Nabi yang lahir di akhir zaman, sekarang posisinya di Mekah. Maka ketika mereka mendengar Nabi disakiti, diigoroh, di alam disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Khazraj, orang-orang Aus mengutus utusan ar-rusul untuk mereka, untuk Nabi SAW, agar apa? Nabi pindah ke Yasrib, Madinah. Maka ketika mereka mendengar Nabi akan hijrah, orang-orang ahlu Madinah itu, Masya Allah gembiranya luar biasa, Pak. Lama qadiman Nabiyu al-Madinah, ketika Nabi masuk kota Madinah, orang-orang berbaris panjang sepanjang jalan Madinah. Perempuan-perempuan mereka banyak yang memegang ad-dufuf, kompang. Ini riwayat Al-Imam Al-Buziri. Jadi mereka menyebut ala siddatil farhi was surur. Jadi Nabi langsung datang, langsung kompang dipukul, Pak. Ditabuh hadrohnya itu, dipuji Rasulullah, diagungkan Nabi. Jadi kalau ada maulid Nabi kok mukul kompang, itu bukan bid'ah. Berarti itu ikut amalan ahlul Madinah. Yadribuna dufufa, mereka memukul kompang-kompang mereka, Pak. Nih, Pak. Unta Nabi masuk, Pak. Pembesar orang Khazraj ngoyel-ngeyelan. Ini Nabi harus nginep di rumah saya. Tak, di rumahku. Rumahku paling besar. Aku yang paling tua di sini, maka di rumah aku. Tak. Nabi akhirnya melihat keributan ini. Nabi perintahkan, diam kalian. Sudah jangan begaduh. Biarkan untaku ini yang memilih di mana aku nanti tinggal dan menginap. Jalan unta ini, Pak. Berhenti dia. Was-was hati orang-orang Khazraj ini. Jangan-jangan di rumah kamu. Jalan lagi sampai akhirnya mentok di ujung gang kota Madinah pada waktu itu. Mentok di rumah yang paling buruk. Rumah paling reot. Rumah yang hampir roboh, Pak. Itulah rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Pak. Yang ibundanya buta dari mulai lahir. Kemudian ingin melihat wajah Nabi, famasahan Nabiu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengusap kedua mata ibunya Abu Ayyub Al-Ansari, langsung bisa melihat dan orang pertama kali yang dilihat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi barokah. Ini tangan. Miswar radhiyallahu an ketika dia belum masuk Islam, ketika Sulhul Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan tahun 6 Hijriah, di mana Nabi mendapat mimpi untuk diperintahkan umroh. Nabi membawa 1.400 rombongan. Dalam riwayat Imam Az-Zuhri mengatakan 1.500. Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam dengar nih Rasul membawa 1.400, dicegatlah di kampung Hudaybiyah. Melihat akan dihadang oleh Abu Sufyan, Nabi mengumpulkan sahabatnya, langsung mengambil biat perjanjian. Jangan sampai kalian
lari satu orang di bawah satu pokok pohon. Pohon itu akhirnya dikenal dengan Sajaratur Ridwan. Kenapa Allah ridho? Dengan orang-orang alladzina yubayyi'unak, orang-orang yang berbeat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Miswar radhiyallahu an mengatakan begini, Pak. Jadi ketika Abu Sofyan tahu Rasul datang sampai Hudaybiyah, dikirim telik sandi, Pak. Orang yang tukang ngintip, Pak. Apa kata laki-laki ini setelah balik kepada Abu Sofyan? Mara'aitu, aku tidak pernah melihat. Lewat sedikit Abu ya, Pak. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki raja manapun yang dimuliakan sebagaimana Muhammad dimuliakan oleh pengikutnya. Engkau utus aku kepada Kaisar Romawi. Aku tidak pernah melihat Kaisar rakyatnya sebagaimana Muhammad dimuliakan oleh pengikutnya. Abu Sufyan nanya, apa yang kau lihat? Ketika aku lihat Muhammad itu meludahkan dahaknya khak begitu. Apa yang dibuat oleh sahabatnya? Maka tangan-tangan sahabat langsung menengadah, ya Rasul, do'huna, do'huna. Engkau letakkan nukhamahmu, dahakmu di tangan aku. Maka jatuhlah dahak Nabi. Langsung diusapkan ke wajah para sahabat itu. Rebutan. Sampai di wajah yang satu. Wajahmu masih basah, aku nggak dapat. Diusap lagi, diusap lagi. Sampai kering itu dahaknya Nabi, Pak. Saking barokahnya Nabi. Sampai-sampai sahabat radhiyallahu an mengambil al-ikhtiras bagaimana mereka rebutan barokah dahak. Ustadz, kiai jangan. Apalagi kelasnya saya. Oh itu berarti kiai juga boleh. Jangan Pak. Ludah Nabi barokah. Ludah ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Maka kiasnya boleh. Kami waktu kecil masih nyantri Pak. Kiai datang. Air itu rebutan Pak. Tabaruk, rebutan minum. Masih dapat sedikit-sedikit kami tuangkan. Kami campur air lagi. Saking kami ingin berkahnya para kiai. Kenapa? Nabi pun pernah berbuat seperti itu, Pak. Tapi di zaman sekarang jangan. Tengok juga kiainya. Kalau dia batuk-batuk itu jangan, Pak. Takutnya corona pula. Zaman dulu aman. Kalau ustadznya sekarang batuk jangan dibuat. Oh itu sisa ustadz, jangan. Musim corona tak boleh buat, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Dibuat ludahnya Nabi ini Pak. Untuk membasuh wajah. Kenapa mereka yakin wayak takiduna? Mereka yakin setiap badan anggota tubuh yang pernah disentuh tangan Nabi. Terkena bagian anggota tubuh Nabi. La yamassuhu binnar. Tidak akan disentuh api neraka Pak. Ini ahlul Hudaybiyah. Makanya di dalam satu hadis yang sahih Nabi bersabda. La yadkhulun nara ahlul Hudaybiyah. Atau mambaya afil Hudaybiyah, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut berbeat di perjanjian Hudaybiyah. Berapa orangnya? 1.500 sahabat radhiyallahu anhum ajmain dijamin semua masuk surga Pak. Ini Pak, barokah nih, Masya Allah. Ludah, dahak. Kalau busok itu ludah, kalau an-nukham yang dari sini Pak. Kalau jurus begitu itu ludah. Tapi khak begitu, itu namanya dahak. Dan hadis ini, Miswar mengatakan, nukhamatun Nabi. Tanah khomaan Nabi. Berarti yang dikeluarkan an-nukhamah. Dahak. Ini Masya Allah, tabarakallah. Masih banyak lagi Pak. Atau 40 ini saya sampaikan semua di sini Pak. Tak apalah Pak, sekali-kali pengajian jam 8, jam 9 ini. Ini masa pengen dapat barokah ngaji cuma setengah jam, 1 jam. Alah Ustadz ini lama sekali. Gimana mau dapat barokah Pak? Kita buat 2-3 jam sekali-kali Pak. Tak sanggup lah saya Pak. Bapak sanggup pun saya tak sanggup juga. Habis suara ini Pak. Baik. Cukup ya Pak, Baji. Nanti biar dilanjutkan sama Ustadz Samsudin Nur. Karena saya udah lihat backgroundnya. Saya pengennya mau saya sampaikan semua. Cuman karena udah ada background di situ. Nah bagi-bagilah Pak. Karena memang biar yang lain juga ikut melengkapinya. Baik demikian. Mudah-mudahan saya doakan semuanya ini dapat barokah. Kita diberkahi oleh Allah melalui keberkahan Nabi SAW. Kita diselamatkan oleh Allah melalui keselamatan yang dibawa oleh Rasulullah. Kita dirahmati oleh Allah melalui rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kita diberikan kemudahan dalam semua urusan al-yusru fi jamil umur min umuri dunia wal akhirah. Dengan kemudahan barokahnya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi
العظيم صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين صلاة ترينا بها جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة يقظة ومنام صلاة تجعلنا بها من أغنيائك الشاكرين وعلمائك العاملين وأوليائك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم هدانا الله وإياكم بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته